Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadelia Roshinta, NPM 19124854. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya. Jadi saya memvalidasi buku Umar bin Khattab karya dari Muhammad Hussein Haikal. Yang mana buku ini merupakan cetakan terakhir, yaitu cetakan ke-10 pada tahun 2010 yang berisikan 775 halaman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai latar belakang keinginan Muhammad Hussein Haikal dalam menuliskan buku Umar bin Khattab. Jadi pembahasan ini saya temukan di dalam kata pengantar buku tersebut, di mana dikatakan oleh Muhammad Hussein Haikal bahwa tujuan penulisan buku ini adalah untuk mengetahui sejarah politik berdirinya kedaulatan. Jadi ketika itu sebelum masa kekhalifahan Umar mencapai usia 2 tahun, sudah mampu mengalahkan 2 imperium besar, yaitu Persia dan juga Romawi. Nah, setelah mampu mengalahkan Persia dan Romawi, maka kemanapun kaum muslimin pergi berperang, maka kemenangan selalu ada di pihak kaum muslimin. Nah, dari hal tersebutlah yang membuat Muhammad Hussein Haikal ini merasa hormat dan kagum kepada Umar bin Khattab. Jadi rasa hormat itulah mendorong Muhammad Hussein Haikal untuk meneliti sejarah dan peristiwanya untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat dilakukan Umar bin Khattab untuk mendirikan sebuah kedaulatan. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu mengenai interpretasi buku Umar bin Khattab karya dari Muhammad Hussein Haikal. Jadi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang divalidasi, saya menggunakan buku perbandingan, yaitu buku Umar bin Khattab karya dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, yang mana buku ini merupakan cetakan pertama pada tahun 2008 yang terdiri dari 845 halaman. Seperti yang kalian lihat di dalam makalah, di situ terdapat 4 kelebihan dan juga 2 kekurangan buku. Saya baru sampai pada tahap tersebut dikarenakan buku tersebut sangat tebal. Jadi saya baru sampai pada poin-poin yang ada di dalam makalah. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kelebihan buku Umar bin Khattab karya dari Muhammad Hussein Haikal. Pembahasan yang pertama atau kelebihan yang pertama yaitu mengenai latar belakang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi di dalam masing-masing buku itu terdapat latar belakang Umar bin Khattab masuk Islam dikarenakan mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah binti Al-Khattab. Yang mana Fatimah binti Al-Khattab ini merupakan adik dari Umar bin Khattab. Sedangkan di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal, selain latar belakang yang saya sebutkan tadi, terdapat latar belakang lain yang membuat Umar bin Khattab ini mau masuk ke dalam agama Islam, yang mana dikatakan di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal, ketika itu Umar pergi ke Ka'bah untuk berkeliling. Kemudian ternyata beliau melihat Rasulullah sedang sholat. Nah, ketika itu beliau ingin mendengar apa yang Rasulullah baca ketika beliau sholat. Kemudian Umar mendekati Rasulullah, tapi kata Umar, jika aku mendekati maka Rasulullah akan terkejut, sehingga Umar mencari jalan lain untuk mendekati Rasulullah. Jadi ketika itu Rasulullah sedang sholat di tempat di antara 2 sudut, yaitu sudut Hajar Aswad dan juga sudut Yamani, sehingga Umar bin Khattab ini mendekati Rasulullah dari arah lain, yaitu dari arah Hijr. Kemudian Umar ini mendekati secara perlahan sampai Umar ini berada tepat di depan Rasulullah, hanya saja dibentengi atau ditutupi oleh kain Ka'bah.
Nah, ketika itu Umar bin Khattab mendengar Rasulullah sedang sholat dengan membaca Al-Quran. Kemudian Umar berkata, ketika Al-Quran itu dibacakan, hati saya tersentuh. Kemudian saya menangis dan Islam telah masuk ke dalam hati saya. Itu tadi adalah kelebihan yang pertama. Lanjut kelebihan yang kedua, mengenai pertanyaan dari Abdullah bin Umar kepada Umar bin Khattab. Jadi Abdullah bin Umar ini merupakan anak dari Umar bin Khattab, yang mana pertanyaan Abdullah yaitu, wahai ayahku, siapakah nama orang yang dulu pernah melindungi ayah dari amukan orang-orang Quraisy? Kemudian Umar menjawab, wahai anakku, dia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, pada buku karya Muhammad As-Salabi, pembahasannya hanya sampai pada hadis tersebut saja. Sedangkan di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal, pembahasannya berlanjut, di mana dikatakan bahwa Al-As ini berasal dari Bani Sahm, yang mana Bani Sahm pada masa jahiliyah itu merupakan sekutu oleh Umar bin Khattab. Lanjut ceritanya. Jadi ketika itu Umar bin Khattab sedang berada di dalam rumah beliau. Kemudian Al-As mendatangi Umar bin Khattab. Nah, ketika Al-As mendatangi Umar bin Khattab, Al-As bertanya kepada Umar, kenapa atau ada apa? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, golonganmu akan membunuhku karena mereka mengetahui aku masuk Islam. Kemudian kata Al-As, tidak mungkin. Nah, setelah Al-As ini mengatakan tidak mungkin, maka Al-As keluar dari rumah Umar bin Khattab dan menemui orang-orang Quraisy yang ingin mengamuk kepada Umar bin Khattab. Nah, dikatakan oleh Al-As kepada orang-orang Quraisy, kalian mau kemana? Kemudian dijawab oleh mereka, kata mereka, kami ingin menemui Umar karena dia telah meninggalkan agama kita. Kemudian Al-As menjawab, kalau Umar telah meninggalkan agama kita, lalu kenapa? Saya akan melindungi dia. Nah, setelah kaum Quraisy ini mendengar perkataan dari Al-As, maka mereka bubar. Lanjut, kelebihan yang ketiga yaitu mengenai satu pembahasan di mana di dalam masing-masing buku itu terdapat satu judul yang sama, yaitu mengenai mendampingi Nabi. Jadi di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal itu terdapat pembahasan mengenai azan, yang mana waktu itu Rasulullah memerintahkan kepada Umar bin Khattab untuk membeli 2 buah kayu gunanya untuk menabuh gentah sebagai tanda datangnya waktu sholat. Sebelum Umar bin Khattab ini membeli kayu, beliau tidur. Nah, ketika beliau tidur, beliau itu bermimpi bahwa untuk memanggil waktu sholat jangan dengan menabuh genta, melainkan dengan azan. Kemudian pembahasannya dilanjutkan dengan membahas mengenai perang Badar. Nah, sedangkan di dalam buku karya As-Salabi itu tidak ditemukan pembahasan mengenai azan, melainkan langsung kepada pembahasan mengenai perang Badar. Lanjut, kelebihan yang keempat yaitu pembahasan mengenai perang Badar. Jadi di dalam buku karya As-Salabi itu tidak terdapat pembahasan yang rinci mengenai perang Badar. Sedangkan di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal itu terdapat pembahasan yang rinci mengenai perang Badar. Jadi di dalam buku karya As-Salabi kita tidak dapat menemukan berapa jumlah pasukan kaum muslimin, kemudian tidak dapat menemukan berapa jumlah tawanan yang didapatkan kaum muslimin. Nah, sedangkan di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal kita dapat mengetahui jumlah kaum muslimin itu ada berapa yang berperang, kemudian berapa tawanan yang mereka dapatkan dari perang Badar. Jadi di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal itu terdapat 300
300 pasukan kaum muslimin, dan juga terdapat 70 tawanan yang mereka dapatkan dari perang Badar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai kelebihan buku Umar bin Khattab karya Muhammad Hussein Haikal. Selanjutnya ke pembahasan mengenai kekurangan buku Umar bin Khattab karya Muhammad Hussein Haikal. Jadi kekurangan yang pertama di dalam daftar isi terdapat di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal itu tidak terdapat pembahasan atau bab yang khusus membahas mengenai biografi Umar bin Khattab. Sedangkan di dalam buku karya As-Salabi itu terdapat pembahasan khusus atau bab khusus yang membahas mengenai biografi Umar bin Khattab. Adapun alasan kenapa Muhammad Hussein Haikal ini tidak menuliskan bab yang khusus untuk membahas biografi Umar, itu saya temukan alasannya di dalam kata pengantar. Jadi dikatakan oleh Muhammad Hussein Haikal bahwa mengapa beliau tidak menuliskan bab khusus yang membahas tentang biografi Umar, dikarenakan sudah banyak buku yang menjelaskan mengenai biografi Umar, karena fokus beliau dalam penulisan buku ini adalah untuk menemukan faktor-faktor berdirinya sebuah kedaulatan. Lanjut, yang kedua atau kekurangan yang kedua itu mengenai keislaman Umar bin Khattab. Jadi di dalam buku karya Muhammad Hussein Haikal tidak terdapat pembahasan mengenai pembalasan penyerangan kaum Quraisy kepada Umar bin Khattab. Sedangkan di dalam buku karya As-Salabi itu terdapat pembahasannya. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Jamil bin Ma'mar al-Jamhi menyerukan kepada kaum Quraisy bahwa Umar bin Khattab ini telah masuk Islam, sehingga kaum Quraisy ini menjadi marah dan ingin menyerang Umar bin Khattab. Nah, ketika kaum Quraisy ini ingin menyerang Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab ini menarik Utbah bin Rubaiyah. Kemudian beliau ini mencucukkan kedua jari tengah beliau kepada mata Utbah. Kemudian Utbah ini berteriak sehingga kaum Quraisy ini menghindar dari Umar bin Khattab. Setelah itu Umar bin Khattab ini berdiri dan kaum Quraisy tidak ada yang berani mendekati Umar, sehingga kaum Quraisy bubar. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang saya dapatkan. Terima kasih telah menyimak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.